Al-Habat As-Sauda Jinten Hitam. Dari Mansur, dari Khalid bin Sa'ad dia berkata, kami keluar dan bersama kami Goli bin Abjar. Lalu dia menderita sakit di perjalanan. Kami pun datang ke Madinah sementara dia masih sakit. Lalu Ibnu Abi Atik menjenguknya dan berkata kepada kami, hendaklah kamu menggunakan habatus sauda, ambillah 5 atau 7 butir lalu haluskan. Setelah itu teteskan di hidungnya beberapa tetes minyak di sisi ini dan di sisi ini. Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya habatus sauda adalah obat semua penyakit kecuali asam. Aku berkata, apakah asam itu? Beliau bersabda, kematian. Hadis riwayat Bukhari nomor 5687. Apa yang disebutkan Ibnu Abi Atik ini? Disebutkan para tabib sebagai obat bagi penyakit pilek disertai bersin-bersin. Mereka berkata, habatus sauda digoreng, kemudian ditumbuk hingga halus, lalu dicampur minyak, dan diteteskan di hidung sebanyak 3 tetes. Barangkali Goli bin Abjar menderita pilek sehingga diberi resep oleh Ibnu Abi Atik seperti di atas. Secara jahir, dari penuturannya, resep tersebut hanya berasal dari Ibnu Abi Atik. Namun ada kemungkinan jika hal itu datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dinisbatkan langsung kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari hadis Buraidah, sebagaimana dinukil Al-Mustaghfiri dalam kitab At-Tib melalui jalur Hassam dari Ubaidillah bin Buraidah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya habatus sauda itu di dalamnya mengandung obat penyembuh. Dia berkata dalam redaksi lain dikatakan, apakah habatus sauda? Dia berkata, asyunij. Dia berkata, bagaimana yang aku lakukan terhadapnya? Dia berkata, engkau ambil 21 biji, letakkan pada selembar kain, lalu rendam dalam air 1 malam. Pagi harinya, teteskan di lubang hidung kanan 1 kali dan yang kiri 2 kali. Keesokan harinya, teteskan di lubang hidung kanan 2 kali dan yang kiri 1 kali. Pada hari ketiga, teteskan di lubang hidung kanan 1 kali dan yang kiri 2 kali. Berdasarkan keterangan ini, diketahui bahwa pernyataan obat segala penyakit tidak berarti digunakan tanpa campuran. Bahkan terkadang dicampur dengan bahan lain dan terkadang tidak. Sesekali digunakan tanpa ditumbuk dan pada kali lain digunakan setelah ditumbuk. Demikian juga bisa digunakan dengan cara dimakan, diminum, diteteskan lewat hidung, ditempelkan, dan lainnya. Dikatakan, maksud kalimat segala penyakit adalah yang bisa diobati dengannya, karena ia bermanfaat bagi penyakit-penyakit yang bersifat dingin dan tidak untuk penyakit-penyakit yang bersifat panas. Memang benar, terkadang ia masuk pada sebagian penyakit yang bersifat panas dan kering karena sebab tertentu. Maka ia menyampaikan kekuatan obat-obat yang lembab dan dingin kepada penyakit itu dengan cepat. Penggunaan bahan-bahan yang bersifat panas untuk penyakit yang bersifat panas karena kandungan khusus pada bahan-bahan itu tidaklah diingkari. Misalnya, anzarut yang bersifat panas dan digunakan untuk penyakit sakit mata. Padahal sakit mata adalah akibat bengkak panas. Sebagian ahli pengobatan berkata, sifat habatus sauda adalah panas dan kering. Ia dapat 1. Menghilangkan bengkak, 2. Bermanfaat mengobati demam, 3. Batuk berdahak, 4. Membuka sumbatan-sumbatan dan angin, 5. Mengeringkan bagian yang basah di usus, 6. Apabila dihancurkan dan dicampur dengan madu dan diminum dengan air panas, maka ia menghancurkan batu ginjal dan memperlancar air kencing serta haid. 7. Ia juga mengandung fungsi sebagai pembersih haid dan menghentikannya. 8. Kalau dihaluskan dan dibungkus dengan kain katun atau kulit, maka aromanya dapat bermanfaat mengobati pilek yang bersifat dingin.
9. Jika 7 biji habatus sauda direndam dengan air susu seorang perempuan dan dimasukkan ke hidung, niscaya bermanfaat bagi penderita penyakit kuning. 10. Apabila diminum seberat 1 miskal dicampur air akan bermanfaat bagi yang sesak nafas. 11. Jika dioleskan, maka bermanfaat menghilangkan sakit kepala yang bersifat dingin. 12. Kalau dimasak dengan cuka dan digunakan berkumur-kumur, niscaya bermanfaat menghilangkan sakit gigi yang diakibatkan cuaca dingin. Al-Qotobi berkata, kalimat dari setiap penyakit bersifat umum, tetapi maksudnya adalah khusus, sebab secara alamiah tidak ada satupun tumbuhan yang terkumpul di dalamnya. Semua hal yang sesuai tabiat dalam hal pengobatan penyakit-penyakit. Hanya saja maksudnya adalah penyembuh bagi semua penyakit yang timbul akibat dingin. Sementara Abu Bakar bin Al-Arabi berkata, madu menurut para tabib lebih patut dikatakan obat segala penyakit dibandingkan habatus sauda. Meski demikian, di antara penyakit ada yang jika penderitanya minum madu, maka penyakitnya akan bertambah parah. Apabila maksud pernyataan tentang madu, di dalamnya ada obat penyembuh bagi manusia, dalam arti kebanyakan penyakit, maka memahami pernyataan serupa tentang habatus sauda dengan arti ini akan lebih utama.